Paham ya? Tapi yang saya bingung tuh kenapa banyak orang tuh yang rasanya sensi sekali kalau kita berdoa hanya menyebut kata Tuhan. Padahal di doa Bapa kami itu Tuhan Yesus ajarin sendiri loh. Kenapa doanya disuruh kepada Bapa kami, bukan kepada Yesus gitu. Kamu tanya dong itu juga, ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini nggak ada nama Tuhan Yesus loh di doa ini. Tapi ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Gimana tuh? Saya pikir kalau doanya itu sebut dalam nama Yesus sebelum amin itu lebih manjur doanya. Berarti doa Bapa kami ini nggak manjur dong. Ini doa yang saya bilang sudah sempurna sekali ya, yang diajarkan Tuhan sendiri kok doanya. Kadang-kadang pikiran kita tuh jangan dibolak-balik ya. Lah ini Tuhan Yesus dia berdoa ke Allah Bapa loh. Kita diajak berdoanya ke Allah Bapa. Karena itu kamu harus berdoa begini katanya. Karena ini kan orang-orang minta diajarin berdoa. Dikatakan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Gitu kan? Jangan bertele-tele kayak gitu. Suruh masuk di kamar berdoa sendiri. Karena itu kamu haruslah berdoa seperti ini. Baca tuh di Matius 6 ya, dari ayat 5 sampai selesai. Doanya tuh bukan kepada Tuhan Yesus. Doanya tuh kepada Allah Bapa loh. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doanya kepada Allah Bapa langsung ini. Bapa kami kok. Allah Bapa itu Tuhan. Kenapa nggak disebut ke Tuhan Yesus? Kalau memang doa dengan nama Tuhan Yesus aja yang berkuasa, kenapa Bapa kami diajarkannya tidak ada Tuhan Yesusnya? Ya. Karena yang bikin doa itu berkuasa itu iman kita. Dan memang doanya kepada Tuhan gitu loh. Lagi pula kalau di gereja Katolik juga ketika doa konsekrasi juga kita nggak menyebutnya Tuhan Yesus loh. Ya Bapa, ya Tuhan gitu. Ada satu kata-kata yang selalu saya ingat, ya Tuhan, kami tidak pantas Engkau datang pada kami, tetapi bersabdalah saja maka kami akan sembuh. Kalau memang harus pakai nama, kalau memang harus menyebutnya lengkap, kenapa di gereja itu tidak diajarkan penyebutan lengkap saat itu ya? Banyak sekali pertanyaan saya juga, tapi saya memahami kembali lagi dengan hikmat yang saya peroleh dari Tuhan gitu ya. Ini doa Bapa kami ini doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Ketika kita mulai berdoa, saya selalu bilang sama teman-teman, panggil nama Tuhan. Ya Tuhan, gitu ya. Dan pujilah Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang luar biasa baik dalam hidupku. Puji Tuhan dengan caramu. Dengan hati yang tulus. Sama kayak anak saya tuh kalau manggil saya Mami Gemoy gitu, dia tuh muji. Dia tahu maminya Gemoy itu suatu pujian menurut dia. Kita seneng gak dipanggil dengan, misalnya dipanggil nih, siapa? Bambang ganteng gitu kan. Enita cantik, kan seneng kan dipanggil dengan yang manis gitu. Dipanggil dengan yang manis seneng gak? Baby Angel yang kiowo gitu kan, seneng kan. Siapa nih nama-nama kalian nih? Cemeli yang gemesin gitu, seneng kan dipuji kayak gitu, seneng gak? Guspon yang cakep pasti seneng tuh. Pasti pada seneng. Tuhan juga seneng dipuji. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Oh Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pengasih. Wah Tuhan kan seneng. Aduh, aku dipuji gitu. Ya elah berkat baru tadi gue jelasin, lu tanya lagi. Capek dah, udah capek-capek. Makanya saya selalu bilang jangan pandang saya dari agama saya, udah ya. Baru tadi saya jelasin, nanya lagi hal yang sama. Capek deh. Anda baru datang apa gimana nih?
Dan dikatakan datanglah kerajaanmu. Maksudnya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kita berserah supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Datanglah kerajaanmu. Kalau kerajaan Tuhan yang ada di bumi ini, berarti siapa yang berkuasa? Siapa yang memerintah? Kita tunduknya sama siapa? Sama Tuhan. Makanya kita bilang datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendakmu. Karena Tuhan yang sudah berkuasa, Tuhan yang bertitah, kehendak Tuhan yang harus jadi. Kalau raja bertitah, semua nurut nggak? Nurut. Kita pun harus nurut gitu loh. Di bumi seperti di surga, karena kerajaan Tuhan sudah ada di surga. Kita undang lagi supaya di bumi pun jadi kerajaan Tuhan kan. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita minta rezeki nih, makanan itu kan rezeki ya. Kita bisa beli makanan dengan duit, rezeki dari Tuhan. Tapi kita nggak dibilang apa? Tuhan, kami minta hari ini rezekinya yang berpuluh-puluh juta. Enggak, secukupnya. Kita diminta Tuhan hidup dalam kecukupan. Dalam rasa syukur itu artinya cukup. Kalau kita udah bilang berilah kami yang secukupnya, Tuhan tahu kecukupanmu berapa. Itu yang saya bilang, jangan doa tuh nuntut. Seakan-akan kita ini lebih tahu daripada Tuhan. Padahal karena ketamakan dan keserakahan kita. Karena di firman berkali-kali juga dikatakan bahwa Tuhan akan memberi sesuai dengan kecukupan kita, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita, berarti kebutuhan kita 10 akan dicukupi dengan 10. Anda makan sehari 3 piring, itu kebutuhan akan dicukupi. Anak Anda sekolah, bayar sekolah, itu kebutuhan akan dicukupi. Tapi kalau Anda tiba-tiba pingin beli motor listrik, mobil listrik, kalau Tuhan belum pandang itu sebagai kebutuhan, ya mungkin belum dicukupi gitu loh. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuh, karena Tuhan juga berfirman, kamu harus dulu mengampuni saudaramu, kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi bukan cuma minta pengampunan ketika berdoa, lepaskan juga pengampunan untuk orang lain. Kalau masih belum bisa sebagus ini, bilang langsung seperti aku juga mengampuni yang bersalah kepadaku, kan kita belum bisa tuh. Saya ingat satu film Hollywood gitu ya. Kalau nggak salah itu pemainnya itu yang botak-botak gitu. Lupa deh udah. Dia berdoa Bapa kami, tapi dia menghilangkan kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena hatinya penuh dendam, dia itu mau membalas dendam kepada orang yang apain keluarganya gitu loh kalau nggak salah. Jadi setiap kali dia doa Bapa kami, di bagian itu dia skip. Karena dia tidak bisa mengampuni. Jangan jadi seperti si bule botak yang saya nonton ini, saya lupa. Bruce Willis tuh kata Guston, nggak tahu benar nggak ya? Saya nggak hafal, soalnya udah lama sekali. Waktu di film kelihatannya keren, karena kan dia mau balas dendam gitu. Tapi kita nggak boleh. Maka ketika kita belum bisa mengampuni, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin diampuni juga Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan, saya ini mau mengampuni, saya belum mampu, hati saya masih berat. Maka Tuhan beri saya hati yang bisa mengampuni. Bantu saya lepaskan pengampunan Tuhan. Karena saya juga mau dipantaskan untuk diampuni di hadapan-Mu. Gitu tuh. Ya. Karena melepaskan pengampunan itu perlu. Jangan cuma minta ampun aja. Kamu minta utangmu dilunasi, tapi kamu masih nagih utang sama orang. Nggak boleh. Tuhan nggak mau juga ya. Pemutihan itu untuk semua orang, kata Tuhan, bukan untuk kamu saja. Jadi kamu juga harus memutihkan utang orang. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pencobaan itu apa? Masalah, ujian, gangguan-gangguan iblis. Kita minta Tuhan supaya itu dijauhkan dari kita. Semua yang buruk lah, itu dijauhkan dari kita. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan kami dijerumuskan ke dalam hal-hal buruk Tuhan. Tapi lepasin Tuhan, orang-orang yang jahat juga Tuhan jauhkan ya. Itu kan juga seperti doa yang kami bilang, dekatkan dengan yang baik, jauhkan dari yang buruk. Dekatkan dengan orang baik, jauhkan dari orang yang jahat. Ya seperti ini maksudnya. Hal baik itu adalah berkat Tuhan. Ya kesehatanmu, umur yang Tuhan kasih hari demi hari, orang-orang baik di sekitarmu, dan segala sesuatunya.
itu adalah berkat Tuhan. Yang jahat apa? Ya segala macam. Yang tetek bengek itu gangguan-gangguan iblis itu. Orang-orang yang berniat buruk sama kita, keburukan-keburukan yang kita terima lah ya. Cobaan kan diberikan Tuhan, nggak selalu. Banyak juga cobaan kamu cari sendiri karena kamu tidak berhikmat dan bijaksana. Ada yang bertanya seperti itu, cobaan kan diberikan Tuhan? Enggak. Tuhan itu berjanjinya apa? Tuhan memberikan berkat loh. Tapi kalau ada ujian itu untuk menumbuhkan iman kita. Cuman nih ya, yang saya lihat ya, 80% orang yang konsultasi sama saya, 80%-nya itu ya hidupnya itu masalah digawe dewek, dibuat sendiri karena tidak bijaksana, tidak hidup di jalan Tuhan. Orang yang tidak bijaksana pasti pilihan-pilihan hidupnya tuh salah, terjerumus jadinya. Jadi bermasalah. Dan seperti biasa manusia dikit-dikit bilangnya apa? Kenapa Tuhan kasih cobaan kayak gini? Saya bilang itu bukan cobaan, lu cobain. Lu cobain, karena lu yang mau nyobain masalah itu, lu yang cari masalah, lu cobain. Kalau cobaan memang datangnya dari Tuhan. Kalau cobain itu karena kamunya sendiri. Dan 80% itu cobain, bukan cobaan. Ya. Dan di closingnya, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan lagi, menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Ini doa yang Tuhan ajarkan sendiri loh. Dalam doa ini ada keberserahan. Ada keberserahan kepada Tuhan. Karena kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Ada keberserahan pada kehendak Tuhan. Itu yang nomor 1. Meminta rezeki yang secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu kita masih punya kebutuhan. Boleh minta, tapi jangan tamak, secukupnya. Ya. Kita minta pengampunan, tapi kita juga diingatkan untuk mengampuni sesama kita. Dan menyatakan bahwa kita mengampuni sesama kita. Ini yang Tuhan mau. Minta dijauhkan dari semua yang buruk, dekatkan dengan semua yang baik. Di mana standar secukupnya, C? Kalau orang tidak pandai bersyukur, tidak akan pernah ketemu kata secukupnya. Secukupnya tiap orang itu berbeda. Ya. Saya tadi makan nasi padang 1 porsi cukup. Bisa jadi kamu 2 porsi belum cukup. Masih lapar. Ada orang lagi yang makannya tuh kayak mbak saya, makannya dikit sekali. Sampai saya bilang, nih saya bisa kaya nih lama-lama kalau punya mbak makannya dikit kayak kamu gini. Saya godain dia. Karena lambungnya dia emang kecil ya, dia lahir prematur. Satu hal yang bisa membuat kita cukup, rasa syukur. Rasa syukur. Kalau orang nggak pandai bersyukur, pasti bilang, kan rasa syukur tuh nggak akan pernah, rasa cukup tuh nggak pernah ada. Kita tuh manusia gini gitu gini tuh, pandai berteori. Pandai berteori. Tapi kalau kita menyadari apa yang Tuhan berikan sama kita itu memang sudah Tuhan punya porsi untuk kita ketika kita sungguh-sungguh di jalan Tuhan, bersyukur. Bersyukur. Kalau mau ngomong rasa cukup, sebagai manusia tidak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup.